Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa menghadiri majelis ilmu kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga menambah keberkahan hidup kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi. Malam ini kita sampai pada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 yang berjudul La Taghdab. La Taghdab artinya jangan marah. Jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah nasihat kepadaku, berilah wasiat kepadaku." Artinya di sini maksudnya adalah tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah amalan yang bermanfaat untukku. Qala, Rasulullah bersabda atau menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraron, maka kemudian orang tadi mengulangi pertanyaannya sampai beberapa kali. Qala, Rasulullah tetap bersabda dan menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini seperti yang disampaikan oleh Al-Jardani adalah hadis yang agung, hadis yang penting. Ya, hadis ini termasuk min jawami'il kalim, yaitu hadis yang singkat secara teksnya tapi mencakup makna yang sangat luas. Ini salah satu karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dianugerahi jawami'ul kalim. Jadi ungkapan-ungkapan beliau itu singkat tapi padat, singkat tapi berisi, singkat tapi memiliki makna yang sangat luas. Kenapa? Karena hadis ini mencakup ya kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Ya, hadis ini mencakup atau menghimpun kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Laki-laki yang bertanya dalam hadis ini atau yang meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang berpendapat dia bernama Abu Darda. Ya, Abu Darda. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, ya, bahwa Abu Darda pernah berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Nah, ini kata Abu Darda. Meminta Rasulullah, ya, meminta petunjuk kepada Rasulullah terhadap amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah maka bagimu surga. Ya, ini menurut satu pendapat bahwa laki-laki yang meminta nasihat dalam hadis di atas itu adalah Abu Darda.
Ada juga yang berpendapat bahwa laki-laki tersebut atau orang tersebut adalah Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Jariyah bin Qudamah ini pernah berkata kepada Rasulullah, ya, dia mengatakan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu lahu, kemudian aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, beritahukanlah kepadaku satu ungkapan, ya, satu wejangan, satu nasihat yang singkat agar aku mudah menghafalnya. Nah, ini perintah dari Jariyah bin Qudamah meminta kepada Rasulullah untuk menyampaikan satu nasihat, ya, satu ungkapan yang singkat yang mudah dia hafal. Qala, kemudian Rasulullah bersabda dan menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian Jariyah bin Qudamah ini mengulang-ulang pertanyaannya sampai berapa kali, dan jawaban Rasulullah sama, la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, ini jadi ada dua pendapat terkait dengan orang yang meminta nasihat pada Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di atas. Yang pertama adalah Abu Darda, yang kedua adalah Jariyah bin Qudamah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, ya, seorang muslim itu hendaknya menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dengan akhlak-akhlak yang mulia. Contohnya misalnya kelembutan, kesabaran, ya, sifat malu, tawadhu, ya, memiliki kasih sayang kepada sesama manusia, ya, menahan amarah, kemudian memaafkan orang lain, kemudian sabar ketika mendapati hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Nah, dan inilah yang disampaikan oleh baginda agung Rasulullah SAW dalam hadis di atas ketika, ya, menjawab atau memenuhi permintaan seorang laki-laki yang minta nasihat kepada beliau. Beliau menjawab dengan jawaban yang singkat tapi mencakup seluruh kebaikan dan mencegah dari segala keburukan, yaitu dengan jawaban la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, ini baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran itu adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada nafsu dan kekuatan jahat yang bergolak dalam diri kita, pada diri seorang muslim, maka hendaklah dia itu menahan diri untuk bisa menahan amarahnya, dan hendaklah dia mengingat-ingat salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika dia bisa menahan amarah, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau meninfakkan hartanya baik dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, ciri yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini di antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama adalah
orang yang mau menginfakkan, menafkahkan ya, sebagian harta mereka baik dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi senang maupun susah. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya, dan yang ketiga adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini. Jadi ketika ada keinginan untuk marah dalam diri kita, maka hendaknya kita mengingat-ingat ayat ini, bahwa di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya.